Kisah Al-Ustadz Ahmad Izzah Al-Andalusi dikisahkan di mana pada suatu sore di tahun-tahun 1525, di situ, di suatu penjara tempat tahanan orang-orang, terasa hening dan mencekam. Ketika matahari mulai tenggelam di daerah Andalusia, seorang pemuda melewati beberapa sel yang ada dalam sebuah kompleks tahanan tidak jauh dari Grenada. Ibu kota keemiran Grenada yang runtuh pada tahun 1492 setelah Reconquista Spanyol. Nama pemuda itu adalah Adolf Roberto. Badannya yang tinggi tegap, disertai dengan berperawakannya yang gagah dan keras, membuat seluruh para tahanan muslim merasa sangat ketakutan. Jenderal Adolf Roberto, sebutannya, adalah pemimpin penjara yang terkenal bengis itu, sedang memeriksa setiap kamar sel-sel para tahanan. Di mana di setiap penghuni tahanan dalam penjara itu, wajib membungkukkan badannya rendah, sebagai hormat ketika seorang algojo penjara itu melintasi di hadapan mereka, karena kalau tidak, maka sepatu bot keras milik Tuan Roberto yang fanatik Kristen itu akan mendarat di wajah para tahanan. Dan suatu ketika, Tuan Roberto marah besar, karena dari dalam sebuah sel tahanan, terdengar seseorang yang sedang mengumandangkan suara-suara yang amat ia tidak sukai dan dibencinya. Terdengar suara keras, "Hei, hei, hentikan suara jelekmu. Hentikan!" teriak Roberto dengan sekeras-kerasnya sambil membelalakkan kedua bola matanya. Namun apa yang terjadi? Ketahanan laki-laki yang di kamar itu tadi tetap saja bersenandung dengan kusyuknya. Maka Roberto bertambah berang. Algojo penjara itu menghampiri kamar tahanan yang luasnya tidak lebih sekadar cukup untuk satu orang saja. Dengan marah, ia menyemburkan ludahnya ke wajah orang tua, sang tahanan yang lemah dan keriput, yang hanya tinggal kulit dan tulang pada tubuhnya. Tetapi tidak puas sampai di situ. Ia pun lalu menyelupkan ke wajah orang tua itu dan seluruh badan tahanan orang tua renta itu. Dengan rokoknya yang masih menyala dan sungguh ajaib, tidak terdengar secula apapun keluh kesakitan dari tahanan tua itu. Di bibir yang pucat dan kering milik sang tahanan itu, lalu dengan amat galak untuk meneriakkan kata, "Rabbi, wa ana abduka," dan tahanan lain yang menyaksikan kebiadaban itu, serentak bertakbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Mereka dengan sambil berkata, "Bersabarlah wahai Ustadz. Insyaallah tempatmu di surga." Dengan suara kerasnya, "Hentikan, diam." Kalian semua, sambut sang jenderal, mencoba menghentikan kegaduhan suara para tahanan. Melihat kegigihan orang tua yang dipanggil Ustadz itu oleh sesama tahanan di situ, sang algojo penjara itu pun bertambah-tambah memuncak amarahnya. Ia bahkan memerintahkan pegawai penjara untuk membuka sel tahanan itu, yang kemudian ditariknya keluar tubuh orang tua rentah itu sekeras-kerasnya, sehingga terjerembab di lantai. Lantas, sang algojo berkata keras, "Hei, orang tua busuk. Bukankah engkau tahu, aku tidak suka suara itu? Dan aku tidak suka dengan suara agamamu. Ketahuilah orang tua bodoh. Bumi Spanyol ini kini telah berada dalam kekuasaan Bapa kami, Tuhan Yesus, yang Anda telah membuat aku sangat benci dan geram dengan suara itu, yang seharusnya sudah tidak terdengar lagi di sini. Sebagai balasannya, engkau akan kubunuh, kecuali kalau engkau mau minta maaf dan masuk agama kami, mengerti?" Mendengar khutbah itu, maka orang tua itu pun mendongakkan kepalanya dan menatap Roberto dengan tatapan yang tajam dan dingin. Ia lalu berkata, "Sungguh, aku sangat merindukan kematian itu, agar aku segera dapat menjumpai kekasihku di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila kini aku berada di puncak kebahagiaan, karena akan segera menemuinya, patutkah aku berlutut kepadamu? Hei, manusia biadab. Tetapi jika aku turuti kemahuanmu, tentu aku termasuk manusia yang amat rugi, bukan?" Seketika saja, kata-kata itu terhenti, manakala sepatu keras Roberto sudah mendarat di wajahnya. Laki-laki itu terhuyung, kemudian jatuh tersungkur dan terkapar di lantai penjara dengan wajahnya yang berlumuran darah. Dan ketika itulah, dari saku baju penjaranya yang telah lusuh, meluncurlah sebuah buku kecil milik sang Ustadz. Adolf Roberto mau memungutnya, namun tangan sang Ustadz
telah mengambilnya dan menggenggamnya erat-erat. "Berikan buku itu kepadaku," bentak Roberto keras. "Haram bagi tanganmu yang kafir dan berlumuran dosa untuk menyentuh barang suci ini," ucap sang ustaz dengan tatapan menghina pada Roberto. Karena tidak ada jalan lain, akhirnya Roberto mengambil jalan paksa untuk mendapatkan buku itu. Sepatu seberat 2 kilogram itu lagi-lagi ia gunakan untuk menginjak jari-jari tangan sang ustaz yang telah lemah itu. Suara gemeretak tulang yang patah terdengar jelas menggetarkan hati, namun tidak demikian bagi Roberto. Laki-laki bangis itu malahan merasa bangga mendengar gemeretak tulang yang patah terputus. Bahkan sang algojo penjara itu merasa lebih puas lagi ketika melihat tetesan darah segar mengalir dari jari-jari musuhnya yang telah hancur. Kemudian setelah tangan tua itu tidak berdaya, Roberto memungut buku kecil yang membuatnya berang. Perlahan Roberto membuka sampul buku yang telah lusuh itu, lalu mendadak si algojo itu termenung seketika. Di dalam hatinya Roberto berkata, sepertinya aku pernah mengenal buku ini. Di mana ya? Tapi kapan ya? Aku pernah lihat buku ini." Dalam suara hati Roberto bertanya-tanya tentang itu. Perlahan Roberto coba membuka buku itu dan dari lembaran pertama, pemuda berumur 30 tahun ini bertambah terkejut tatkala melihat tulisan-tulisan aneh dalam buku itu. Rasanya dia pernah mengenal tulisan seperti itu dahulu. Namun, sekarang tidak pernah dilihatnya lagi di bumi Spanyol ini. Akhirnya, Roberto duduk di samping sang ustadz yang sedang melepaskan nafas-nafas terakhirnya. Terlihat wajah bengis sang algojo kini diliputi tanda tanya yang amat dalam. Mata Roberto rapat terpejam dan coba menelusuri memori catatan ingatan masa lalunya, dan dia berusaha keras untuk mengingat-ingat peristiwa yang dialaminya sewaktu masih kanak-kanak ketika itu dahulu. Dengan perlahan-lahan, sketsa masa lalu itu pun mulai muncul tergambar jelas kembali dalam ingatan Roberto. Pemuda itu teringat ketika suatu petang di masa kanak-kanaknya terjadi kekacauan besar di negeri tempat kelahirannya ini. Petang itu ia melihat peristiwa yang sangat mengerikan. Di lapangan Inkuisisi di Andalusia, di tempat itu tengah berlangsung pesta pembantaian berdarah yang mematikan dan beribu-ribu jiwa yang tidak berdosa telah melayang gugur di bumi Andalusia. Di mana di ujung kiri lapangan, beberapa puluh wanita berhijab digantung pada tiang-tiang besi yang terpancang tinggi. Tubuh mereka bergelantungan, tertiup angin petang yang kencang, membuat pakaian muslimah yang dikenakannya berkibar-kibar di udara. Sementara di tengah lapangan ratusan pemuda Islam dibakar hidup-hidup pada tiang-tiang salib. Ini hanya karena mereka tidak mau memasuki agama yang dibawa oleh para rahib, dan mereka syahid menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya. Terlihatlah seorang anak laki-laki kecil yang tampan. Dia berumur sekitar 7 tahun. Dan ketika memasuki malam hari itu, dia masih berdiri tegak di samping tepian lapangan Inkuisisi yang telah senyap. Korban-korban kebiadaban itu telah mati syahid semua. Si anak kecil itu tidak mengerti apa yang terjadi ini, dan dia menangis meneteskan air matanya, menatap sang ibu yang telah terkulai di tiang gantungan. Perlahan-lahan anak kecil itu coba mendekati tubuh sang Ummi, ibunya yang sudah tidak bernyawa lagi itu. Sambil menunggu abinya, ayahnya, sang anak itu berkata dengan suara parau dengan menangis memanggil-manggil, "Ummi, Ummi, Ummi, marilah kita pulang, hari telah malam. Bukankah Ummi telah berjanji malam ini akan mengajariku lagi tentang Alif Bar Ta Sya? Ummi, 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 ayolah Ummi, cepat kita pulang ke rumah Ummi. Ummi, bangunlah." Suaranya pelan dan menangis dalam ketakutan. Karena sang ibu tidak bergerak untuk menjawab panggilannya, anak kecil itu pun akhirnya menangis lagi dengan keras terisak-isak. Dia semakin bingung dan sangat takutnya, tidak tahu apa yang harus dibuatnya, dan untuk pulang ke rumah pun dia tidak tahu kemana arah jalannya. Akhirnya anak itu berteriak memanggil ayahnya. "Abi, Abi, Abi." Dengan kerasnya,
Namun dia segera terhenti berteriak memanggil sang ayah. Ketika teringat petang kemarin ayahnya diseret keluar dari rumahnya oleh beberapa orang berseragam tentara. Kemudian terdengar suara keras yang mengejutkannya. "Hoi, siapa kamu?" Hirit segerombolan orang yang tiba-tiba mendekati anak tersebut. "Saya Ahmad Izan, sedang menunggu Umli," jawabnya memohon belas kasihan. "Buset, siapa namamu anak kecil? Coba ulangi lagi," bentak salah seorang dari mereka. "Saya Ahmad Izan." Dia kembali menjawab dengan agak keras. Dan tiba-tiba terjadi flak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi mungil si kecil itu, yang dia langsung terduduk. "Hoi, anak kecil. Wajahmu tampan tapi namamu jelek. Aku benci namamu. Sekarang aku ganti namamu dengan nama yang lebih baik ya. Namamu sekarang Adolf Roberto ya, awas. Jangan kau sebut lagi namamu yang jelek itu, mengerti? Kalau kau sebut lagi nama lamamu itu, nanti akan kubunuh," ancam laki-laki itu. Anak kecil itu pun menggemetaran, terdiam dan sangat ketakutan. Sembari masih meneteskan air matanya, dia hanya menurun ketika gerombolan itu membawanya untuk keluar meninggalkan lapangan Inquisition. Dan yang akhirnya anak tampan itu hidup bersama mereka. Disinilah yang kemudian Roberto sadar betul dari renungannya yang panjang. Pemuda itu melompat ke arah sang tahanan. Secepat kilat dia membuka dan dirobek baju penjara yang melekat pada tubuh lemah sang ustadz. Dia berusaha mencari-cari sesuatu di tubuh laki-laki tua itu. Ketika dia menemukan sebuah tanda hitam di bahunya, lalu kemudian dia berteriak histeris. "Abi, Abi, Abi!" Kemudian dia pun menangis keras sejadi-jadinya. Tidak ubahnya seperti Ahmad Izzah kecil dahulu. Pikirannya terus bergelut dengan masa lalunya. Dia masih ingat betul bahwa buku kecil yang ada di dalam genggamannya adalah kitab suci milik ayahnya yang dulu sering dibawa dan dibaca ayahnya. Ketika hendak menidurkannya, dia juga ingat betul ayahnya mempunyai tanda hitam pada bagian tubuhnya. Dan pemuda bengis itu terus merong menangis terisak-isak dan memeluk erat tubuh sang ayah yang sudah lemah itu. Tampak sekali ada penyesalan yang teramat dalam atas tingkah lakunya selama ini. Lidahnya yang sudah berpuluh-puluh tahun lupa akan Islam saat itu dengan spontan menyebut, "Abi ya? Babi, kini aku masih ingat Alif ban Kasya. Abi, Abi." Dan hanya sebatas kata itu yang masih terakam dalam benak pikirannya. Sang ustaz segera membuka matanya ketika merasakan ada tetesan hangat air mata sang sipir yang jatuh mengenainya dan membasahi wajahnya. Dengan tatapan samar, dia masih dapat melihat seseorang yang tadi menyiksanya habis-habisan dan sekarang sedang memeluknya erat-erat. "Tunjukilah aku pada jalan yang telah engkau tempuhi, Abi. Abi, Abi, tunjukkan aku pada jalan itu, Abi, Abi." Suaranya pelan sambil terisak menangis, menangisi dirinya. Dan setelah itu, dengan menangis, terdengar suara Roberto melemah meminta maaf kepada ayahnya, "Abi, maafkan aku Abi, Abi, maafkanlah aku." Dengan isak tangisannya dan derayan air matanya yang terus mengalir mengenai tubuh rentah sang ayahnya yang sudah terkapar lemah dalam pelukannya. Sebagaimana seorang anak kecil dengan ayahnya. Berteriak memanggil ayahnya Abi, Abi, dan dia terus menangis menyesalinya. Begitu sang ustadz mengetahui bahwa itu adalah anaknya yang selama ini dicari dan dirindukannya. Betapa tidak, jika setelah puluhan tahun, ternyata dia masih sempat berjumpa dengan buah hatinya, walaupun dalam deritanya, tiada tertahankan air matanya pun turut berlinang. Sesungguh tidak disangka di saat-saat terakhirnya tinggalkan dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih pertemukannya. Di mana sang ayah dan anaknya yang terpisah begitu lama, ini adalah semata-mata kuat doanya sang ayah pada anaknya untuk dapat bertemu, barangkali walaupun hanya sekejap mata, dan Allah kabulkan permohonannya. Terakhir di tempat itulah, dengan tubuh yang lemah, terengah-engah mengatur nafas-nafas terakhirnya, sang ayah untuk mengatakan sesuatu, lalu dengan memejamkan matanya, kemudian sang abi dengan susah payah untuk dapat berkata-kata, "Anakku, pergilah engkau ke Mesir, di sana banyak saudaramu. Katakan saja bahwa engkau kenal dengan Syekh Abdullah Fattah Ismail Al-Andalusi. Belajarlah engkau di negeri itu."
Setelah selesai berpesan pada anaknya, maka sang ustadz menghembuskan nafas terakhir dengan berbekal kalimah indah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu tiada tertahankan lagi, tangisan sang anak pun pecah lagi dan berteriak, Abi, Abi, jangan tinggalkan aku lagi, Abi, Abi, suatu tangisan yang menghancurkan seluruh pertahanan dirinya. Begitu sang algojo Roberto sangat menyesali, ada kerinduan yang dalam dan marah pada dirinya. Kemudian pergilah sang ayah tinggalkan dunia ini untuk menemui Rabnya dengan tersenyum bahagia setelah sekian lama berjuang di bumi yang fana ini. Inilah kisah nyata yang sangat mengharukan antara ayah dan anaknya yang terpisahkan selama puluhan tahun di bumi Andalusia. Kemudian Roberto pergi ke Mesir. Di sana dia menggunakan kembali namanya Ustadz Ahmad Irza Andalusi.